Di tengah malam yang sunyi, sebuah rumah tua di pinggiran kota Malang tiba-tiba dihantui oleh teror yang mengerikan. Seorang lelaki muda, Ardi, baru saja mengetahui bahwa keluarganya terjebak dalam kutukan yang sudah berlangsung selama 7 generasi. Di balik kekayaan yang melimpah, ada harga yang harus dibayar. Apa yang akan terjadi ketika Ardi mulai menggali lebih dalam? Siapkah dia menghadapi kegelapan yang tersembunyi di dalam darah keluarganya? Halo Sobat Fai Horor, bagaimana kabarmu hari ini? Saya harap kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan rezekinya dilancarkan. Amin. Kali ini kita akan memberikan video-video cerita horor yang menarik dan penuh misteri. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton video ini. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Malang, sebuah kota kecil yang terletak di kaki Gunung Arjuna, dikenal dengan keindahan alamnya yang menyejukkan. Namun, di balik pemandangan yang indah itu, tersembunyi sebuah kisah kelam yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Ini adalah kisah tentang sebuah keluarga yang terperangkap dalam ritual pesugihan yang telah berlangsung selama 7 generasi. Dan di dalam keluarga ini, Ardi, seorang pemuda berusia 25 tahun, menjadi orang yang pertama kali terjebak dalam kutukan ini. Ardi baru saja kembali ke Malang setelah menyelesaikan kuliahnya di Jakarta. Keluarganya, yang selama ini tampak hidup dalam kemewahan, selalu memberi kesan bahwa mereka memiliki kekayaan yang melimpah tanpa alasan yang jelas. Rumah besar nan megah yang mereka tinggali, mobil-mobil mewah, serta hidup yang seolah tak pernah kekurangan apapun, membuat Ardi tidak pernah meragukan kenyamanan yang mereka nikmati. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya penasaran. Kenapa ayahnya, Bapak Hadi, selalu menghindari berbicara tentang masa lalu keluarga mereka? Suatu malam, ketika suasana di rumah terasa sepi, Ardi duduk sendirian di ruang tamu, merenung. Tiba-tiba, suara ketukan halus terdengar dari pintu depan. Saat Ardi membuka pintu, seorang pria paruh baya yang belum pernah ia lihat sebelumnya berdiri di depan pintu. Pria itu mengenakan pakaian tradisional Jawa kuno, dengan wajah yang penuh kerut dan mata yang tampak kosong. "Anakku, datanglah ke makam keluarga," kata pria itu dengan suara serak, "saatnya kau mengetahui kebenaran yang selama ini disembunyikan darimu." Penasaran dan sedikit cemas, Ardi mengikuti pria tersebut menuju sebuah pemakaman yang terletak tidak jauh dari rumah mereka. Pemakaman itu terlihat usang dan hampir terlupakan, dengan batu nisan yang tampaknya telah berusia ratusan tahun. Pria tersebut berhenti di depan sebuah nisan yang terlihat lebih besar dan lebih tua dibandingkan dengan nisan lainnya. "Ini adalah tempat asal mula segalanya," pria itu mulai bercerita, "keluargamu telah terikat dalam perjanjian dengan kekuatan gelap, sebuah pesugihan yang diwariskan turun-temurun. 7 turunan, dan setiap satu dari mereka harus membayar harga yang lebih besar. Kini, giliranmu." Ardi merasa darahnya membeku. Ia tak bisa membayangkan apa yang dimaksud oleh pria itu. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, pria tersebut menghilang begitu saja, meninggalkan Ardi yang terdiam kaku di depan makam keluarganya. Keesokan harinya, Ardi memutuskan untuk mengungkap kebenaran. Ia kembali ke rumah dan mendapati ayahnya sedang duduk di ruang makan, menatapnya dengan tatapan kosong. "Ayah, apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga kita?" tanya Ardi dengan suara gemetar. Bapak Hadi menundukkan kepalanya, terlihat bingung dan terkejut. "Ardi, kamu belum siap untuk mengetahui semuanya. Tapi, jika kau terus mendesak, mungkin sudah waktunya bagimu untuk mengetahui kutukan ini." Ardi yang tak bisa menahan rasa ingin tahunya akhirnya memaksa ayahnya untuk menceritakan segalanya. Bapak Hadi mulai bercerita, suara parau yang tak bisa menyembunyikan rasa takut yang mendalam. "Di masa lalu, leluhur kita melakukan sebuah ritual pesugihan untuk mendapatkan kekayaan tak terbatas. Namun, sebagai gantinya, setiap keturunan harus memberikan korban jiwa di setiap generasinya. Dan korban itu, selalu menjadi anggota keluarga sendiri." Ardi terdiam, tubuhnya terasa lemas. Ia tak bisa membayangkan betapa mengerikannya kutukan yang telah melanda keluarganya. Namun, Bapak Hadi mengungkapkan bahwa selama bertahun-tahun, mereka telah berhasil menghindari membayar harga tersebut, dengan mencari jalan lain untuk menghindari pengorbanan manusia. Namun kini,
kutukan itu mulai kembali mengejar mereka. Malam itu, Ardi tidur dengan pikiran kacau. Sebelum tidur, ia mendengar suara-suara aneh yang datang dari luar kamar. Suara berdesis seakan datang dari jauh, tetapi semakin mendekat. Ketika ia membuka mata, sebuah bayangan hitam melintas di depannya, membuat seluruh tubuhnya gemetar. Dan itu baru permulaan. Ketika Ardi mulai mencari tahu lebih dalam tentang pesugihan yang mengikat keluarganya, ia akan segera menyadari bahwa ia tidak bisa lari dari takdir kelam yang sudah dituliskan sejak 7 generasi yang lalu. Ketika waktu semakin mendesak, Ardi harus memutuskan, apakah ia akan terus melawan atau menyerah pada kutukan yang sudah lama menunggu. Setelah percakapan mengerikan dengan ayahnya, Ardi merasa dunia seakan berputar terbalik. Malam itu, ia tak bisa tidur sama sekali. Pikiran tentang kutukan yang sudah menghantui keluarganya selama 7 generasi terus menghantui otaknya. Sebuah warisan darah yang mencekam, di mana setiap keturunan harus membayar harga yang mengerikan. Ardi tak bisa membayangkan dirinya menjadi bagian dari korban berikutnya. Pagi harinya, Ardi memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam mengenai ritual pesugihan yang telah merusak keluarganya. Ia mengunjungi perpustakaan kota dan mulai membaca segala informasi yang berkaitan dengan pesugihan di Malang. Namun, semakin banyak ia membaca, semakin terjerat ia dalam bayangan kegelapan yang menunggu di setiap sudut kota ini. Di antara tumpukan buku yang kumuh, Ardi menemukan sebuah buku tua yang tampaknya telah lama terlupakan. Sampulnya terbuat dari kulit yang sudah mengelupas, dan di dalamnya tertulis kata-kata dalam aksara Jawa kuno yang sulit dimengerti. Namun, ada satu kalimat yang langsung menarik perhatian Ardi, setiap keturunan harus mengorbankan darahnya agar pesugihan tetap berjalan. Kalimat itu terulang beberapa kali dalam berbagai bab, dan Ardi merasakan hatinya semakin cemas. Namun, saat ia mulai membaca lebih dalam, Ardi menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sebuah ritual yang harus dilakukan oleh keturunan terakhir, yang berarti Ardi sendiri. Ritual itu mengharuskan pengorbanan, namun pengorbanannya tidak hanya berupa nyawa, melainkan jiwanya. Ardi harus memilih untuk menyerahkan dirinya pada kekuatan gelap yang telah mengikat keluarganya, atau menemukan cara untuk memutuskan ikatan tersebut, yang tak pernah ada jaminannya. Setelah berjam-jam berada di perpustakaan, Ardi keluar dengan kepala yang berdenyut. Ia tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk menghindari nasib kelam yang menanti. Namun, kegelapan seakan mengikuti langkahnya. Di luar perpustakaan, ia merasa ada yang mengawasi. Seolah-olah sesuatu yang tak terlihat memperhatikannya dengan cermat. Kembali ke rumah, Ardi merasa ada yang berbeda. Selama beberapa hari ini, ia mulai merasakan suasana yang semakin mencekam. Setiap kali ia menoleh, ia merasa seperti ada bayangan yang melintas cepat, namun saat dilihat, tidak ada siapapun. Malam itu, saat ia hendak tidur, terdengar suara ketukan yang datang dari jendela kamar. Ardi yang merasa cemas mendekat ke jendela dan membuka tirainya. Tak ada apa-apa, kecuali angin malam yang berhembus kencang. Tapi saat ia menutup tirai itu kembali, sesosok bayangan hitam berdiri di sudut kamar, tepat di dekat pintu. Ardi. Suara itu terdengar rendah dan bergetar, seakan datang dari kedalaman kegelapan. Ardi yang ketakutan segera berlari ke pintu dan membuka kunci dengan cepat. Namun, tak ada siapa-siapa di luar. Semua tenang, tetapi hatinya tetap berdebar kencang. Keesokan harinya, Ardi memutuskan untuk mengunjungi makam keluarga yang telah ditunjukkan oleh pria misterius itu. Ia merasa semakin terpojok dan ingin tahu lebih banyak tentang kutukan yang melanda keluarganya. Dengan langkah kaki yang terasa berat, Ardi tiba di pemakaman yang diliputi kabut tipis. Batu nisan yang ada di sana terlihat lebih tua dari yang ia bayangkan, dengan ukiran-ukiran yang tampaknya sudah memudar. Namun, satu nisan menarik perhatian Ardi. Nisan itu tidak terawat dengan baik. Tertulis nama leluhur keluarganya, Raden Jayakusuma, yang terlibat dalam ritual pesugihan pertama kali. Di bawah nama itu terdapat sebuah tulisan kecil yang nyaris tak terbaca, namun Ardi dapat menangkapnya dengan jelas. Darah yang mengalir akan terus mengikat, 7 keturunan takkan bisa lepas. Kalimat itu membuat Ardi merinding. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, dan sesosok bayangan hitam muncul di hadapannya. Sosok itu hanya berdiri diam,
Namun Ardi merasakan ada sesuatu yang mengerikan dari tatapan mata kosong yang menyelusup di balik bayangan tersebut. "Jangan coba melawan," suara itu terdengar kembali, kali ini lebih jelas dan mengancam. "Sudah terlambat, Ardi. Kutukan ini sudah mengikatmu, sama seperti leluhurmu." Ardi, dengan tubuh gemetar, mundur langkah demi langkah. Ia merasa seperti ada kekuatan yang tak terlihat menariknya untuk lebih dekat dengan bayangan itu. Namun, sebelum ia benar-benar bisa bergerak, suara pria paruh baya yang dikenal sebagai penjaga makam itu terdengar di belakangnya. "Jangan dengarkan dia, nak. Itu hanya godaan dari kekuatan jahat yang akan menghancurkanmu." Ardi menoleh, dan dengan perlahan, pria itu berjalan mendekat, tampak penuh rasa takut namun juga penuh tekad. "Kau harus tahu, Ardi, ada cara untuk menghentikan semuanya. Tapi itu akan membutuhkan pengorbanan yang lebih besar." "Pengorbanan?" tanya Ardi bingung, dengan suara serak. Pria itu mengangguk. "Ya, dan hanya satu orang yang bisa menghentikan kutukan ini. Tetapi jika kau memilih jalan ini, tak ada yang bisa menjamin keselamatanmu. Keluargamu akan tahu, dan mereka akan mengejarmu sampai akhir hayat." Ardi menatap pria itu, seolah-olah dalam kebingungan. Apakah ia harus percaya? Dan yang lebih penting lagi, apakah ia siap untuk membayar harga yang harus dibayar untuk membebaskan keluarganya dari kutukan ini? Namun, jawaban itu takkan mudah ditemukan. Yang Ardi tahu hanya satu, kegelapan itu semakin mendekat, dan waktu yang dimilikinya semakin sedikit. Hari-hari setelah pertemuan dengan penjaga makam terasa semakin menekan bagi Ardi. Setiap malam, ia terbangun dalam ketakutan, merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Entah itu bayangan yang melintas di sudut matanya, suara bisikan halus yang ia dengar ketika berada di tempat sepi, atau bahkan mimpi buruk yang mengerikan tentang keluarganya yang terjebak dalam lingkaran kutukan tak berujung. Namun, ada satu hal yang tak bisa ia abaikan, pesan dari penjaga makam. "Pengorbanan yang lebih besar," kata pria itu, bergema di benaknya. Ardi mulai merasakan beban yang tak bisa ia tanggung sendirian. Ia tahu bahwa kutukan keluarga yang telah mengikatnya sejak 7 generasi ini semakin mendalam, dan jalan keluar yang ditawarkan oleh pria itu semakin tampak seperti satu-satunya harapan. Namun, seiring berjalannya waktu, Ardi merasa ada sesuatu yang janggal. Rasa curiga mulai tumbuh dalam dirinya, terutama ketika ia kembali menemui ayahnya, Bapak Hadi, dan mencoba bertanya lebih lanjut tentang kutukan ini. "Mengapa kalian tidak pernah mencoba untuk berhenti? Mengapa tak ada yang melawan?" tanya Ardi, hampir dengan nada marah. Bapak Hadi menatapnya dengan tatapan kosong, seolah-olah Ardi tidak berbicara kepadanya. Ada rasa takut yang mendalam di mata Bapak Hadi, namun tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Hanya desah nafas yang terdengar, seakan ada perasaan bersalah yang tak bisa diungkapkan. "Ayah, apakah kau tahu siapa penjaga makam itu?" Ardi mendesak lagi. Bapak Hadi menarik napas panjang, dan akhirnya berbicara dengan suara yang hampir tak terdengar. "Dia adalah bagian dari masa lalu kita, Ardi. Dia adalah saksi pertama dari perjanjian yang dibuat oleh leluhur kita. Itu adalah takdir yang tidak bisa dihindari, dan jika kau berusaha untuk melawan, itu akan membawa malapetaka lebih besar. Kau tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita melawan kutukan itu." Ardi merasa semakin bingung. Ia tahu bahwa ayahnya menyembunyikan sesuatu, namun ia tak bisa memaksanya untuk berbicara lebih jauh. Namun, ia tak bisa terus terjebak dalam ketakutan dan kebingungannya. Ia harus mencari kebenaran dengan caranya sendiri. Pagi itu, Ardi kembali ke rumah lama keluarganya yang terletak di pinggiran kota Malang. Rumah itu tampak usang, seolah-olah sudah lama ditinggalkan. Di dalamnya, Ardi menemukan beberapa benda lama yang tampaknya terlupakan. Salah satunya adalah sebuah kotak kayu tua yang terkunci rapat. Rasa penasaran menggugah Ardi untuk membuka kotak itu. Dengan hati-hati, ia mencoba memecahkan kunci yang menutupnya, hingga akhirnya kotak itu terbuka. Di dalam kotak itu, terdapat beberapa gulungan kertas kuno, dengan tulisan yang hampir pudar. Ardi membaca salah satu gulungan kertas itu dengan cermat. Tulisannya berbunyi, "Darah yang mengalir harus membayar. Setiap keturunan harus memberikan korban, agar kekayaan dan kemakmuran tetap terjaga."
Jika tidak, kutukan akan datang, dan kehancuran akan melanda. Namun, saat Ardi membuka gulungan kertas lainnya, ia menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Ternyata, ada nama-nama yang tercatat di sana. Nama-nama itu adalah leluhur keluarganya yang terlibat dalam ritual pesugihan pertama kali, namun ada satu nama yang sangat familiar bagi Ardi, nama ayahnya, Bapak Hadi. Jantung Ardi berdebar kencang. Ia mulai menyadari bahwa ayahnya bukan hanya sekadar korban dalam kutukan ini, namun bagian dari mereka yang terlibat langsung dalam memperpanjangnya. Ayahnya sendiri telah melakukan perjanjian dengan kekuatan gelap itu untuk melanjutkan pesugihan, dan kini giliran Ardi yang harus membayar. Ketika Ardi semakin mendalami lebih lanjut, ia menemukan petunjuk-petunjuk lain yang menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh keluarganya bukan sekadar tentang uang dan kemewahan. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap, yang tersembunyi di balik semua itu. Setiap keturunan, seperti yang tertulis dalam gulungan kertas itu, harus memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar darah untuk menebus kutukan. Sesuatu yang lebih berharga dari nyawa mereka sendiri. Malam itu, Ardi duduk termenung di kamarnya. Ia merasa tak bisa lagi lari dari kenyataan. Kutukan ini bukan hanya tentang kekayaan dan darah. Ini adalah permainan kekuatan yang jauh lebih besar, yang melibatkan jiwa dan takdir setiap keturunan. Dan ia menyadari bahwa untuk menghentikan semuanya, ia harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Namun, ia tidak tahu apakah ia siap untuk membayar harga yang tak terbayangkan itu. Di luar kamarnya, suara ketukan terdengar lagi, kali ini lebih keras dan lebih mendesak. Ardi berjalan menuju pintu dan membuka kunci dengan perlahan. Ketika pintu terbuka, Ardi mendapati sebuah surat yang diletakkan di depan pintu. Surat itu tanpa alamat pengirim, hanya ada sebuah nama yang tercetak di sudut kertas, Raden Jayakusuma. Datanglah ke tempat yang telah ditentukan, begitu isi surat itu. Ardi merasakan ketegangan yang semakin menggebu. Surat itu bukan sekadar undangan, melainkan sebuah peringatan. Ia tahu, tidak ada pilihan lagi selain mengikuti petunjuk itu. Jika ia ingin mengakhiri kutukan ini, ia harus menemui Raden Jayakusuma, sang leluhur yang pertama kali mengikat keluarganya dengan pesugihan. Namun, Ardi juga tahu, perjalanan ini bukan tanpa bahaya. Setiap langkah yang ia ambil membawa risiko yang semakin besar, dan ia harus siap menghadapi kegelapan yang menanti di ujung jalan. Malam semakin larut ketika Ardi memutuskan untuk mengikuti petunjuk yang tertera dalam surat. Tidak ada lagi yang bisa menghalanginya, meskipun ia merasa perasaan cemas dan takut semakin merayap ke dalam dirinya. Surat itu seperti undangan menuju takdir yang sudah tertulis untuk keluarganya selama 7 generasi, dan Ardi tahu bahwa ia tidak bisa lagi berpaling. Dengan langkah berat, Ardi berjalan keluar dari rumahnya. Udara malam terasa dingin, dan kabut tipis mulai menyelimuti jalan-jalan yang kosong. Ia mengikuti jalan setapak menuju tempat yang tertera dalam surat. Tempat itu, menurut petunjuk, adalah sebuah hutan kecil di pinggir kota yang sudah lama terlupakan. Warga sekitar bahkan sudah tidak ingat lagi kapan terakhir kali ada orang yang datang ke sana. Di tengah perjalanan, Ardi merasa semakin terperangkap oleh ketakutan yang terus berkembang. Suara angin yang berbisik di antara pepohonan hanya menambah kengerian di malam yang sunyi. Setiap langkahnya terdengar begitu keras, seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti di belakangnya. Namun, ketika ia menoleh, tak ada apa-apa. Tiba di tepi hutan, Ardi melihat sebuah bangunan tua yang hampir hancur. Bangunan itu terlihat seperti sebuah kuil kuno, dengan batu-batu yang sudah berlumut dan atap yang sebagian besar runtuh. Namun, sesuatu di dalamnya terasa memanggilnya, menariknya lebih dekat. Suatu kekuatan yang tidak bisa ia jelaskan. Tanpa ragu, Ardi memasuki kuil yang sepi itu. Begitu ia melangkah masuk, udara terasa lebih berat. Di dalam kuil, hanya ada sebuah altar yang sederhana, dengan sebuah patung yang tampak sangat tua dan terbuat dari batu. Patung itu menggambarkan seorang pria besar dengan wajah yang penuh misteri, dan mata yang seolah-olah menatap langsung ke dalam jiwa Ardi. Di depan patung itu, ada sebuah meja kecil dengan lilin yang menyala redup. Di atas meja itu, sebuah buku besar terbuka, dengan halaman yang menguning dan tulisan yang tampak sangat kuno. Ardi mendekat dan melihat isi buku tersebut.
Halaman pertama berisi sebuah kutipan dalam bahasa Jawa kuno, yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Namun, ada satu kalimat yang terbaca jelas, setiap keturunan yang terpilih akan kembali ke tempat asal mereka, untuk menghadap penguasa dari kegelapan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di dalam kuil. Suara yang familiar, namun tak bisa ia identifikasi. "Ardi, kamu akhirnya datang," suara itu berkata pelan, seperti bisikan yang berasal dari dalam dirinya. Ardi menoleh cepat, dan di belakangnya, sosok bayangan muncul. Sosok itu adalah pria yang ia temui di pemakaman, penjaga makam keluarga. "Saatnya tiba," ujar penjaga itu, suaranya penuh dengan keheningan yang menegangkan. Ardi merasa tubuhnya beku. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang harus kulakukan untuk mengakhiri kutukan ini? Tanyanya, matanya penuh dengan ketakutan dan kebingungan. Penjaga itu berjalan mendekat, dan Ardi bisa merasakan aura gelap yang mengelilingi tubuh pria tersebut. "Tidak ada jalan mudah, Ardi. Untuk menghentikan kutukan ini, kamu harus menghadap sang penguasa yang menunggu di sini, di tempat asalnya. Kamu harus bersedia untuk menghadapi kenyataan, apapun itu. Kutukan ini bukan hanya tentang darah dan nyawa. Ini adalah ikatan jiwa, dan jiwa yang terikat harus membayar harga." "Jadi, aku harus mengorbankan jiwaku?" tanya Ardi, suaranya gemetar. Penjaga itu mengangguk pelan, matanya menunjukkan rasa iba yang dalam. "Semuanya sudah ditentukan sejak 7 generasi yang lalu. Keluargamu terperangkap dalam perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Namun, ada satu hal yang berbeda kali ini. Kamu adalah keturunan terakhir, dan hanya kamu yang bisa memutuskan apakah perjanjian ini harus berlanjut atau berhenti. Namun, untuk itu, kamu harus menghadapi penguasa kegelapan itu secara langsung. Tidak ada jaminan akan selamat, bahkan bagi yang paling berani sekalipun." Ardi merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tak bisa membayangkan apa yang harus dihadapi. Namun, ada satu hal yang jelas dalam pikirannya, ini adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan kutukan yang telah menghancurkan hidup keluarganya selama bertahun-tahun. Dengan napas tertahan, Ardi melangkah ke altar yang ada di depan patung. Penjaga itu mengikutinya, namun tidak berbicara. Semua terasa hening, seakan-akan waktu berhenti sejenak. Ardi merasa matanya mulai terpejam, tubuhnya semakin lemas karena rasa takut yang tak tertahankan. Saat ia membuka matanya, sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul di hadapannya. Cahaya itu berasal dari patung yang tampaknya hidup, dan bayangan gelap mulai berkumpul di sekitar mereka. Ardi merasa seluruh tubuhnya terperangkap dalam sebuah dunia lain, dunia yang penuh dengan bayangan, suara yang menjerit, dan rasa takut yang semakin mendalam. "Aku datang untuk mengakhiri kutukan ini," teriak Ardi dengan tekad yang kuat, meskipun suaranya hampir tenggelam dalam gemuruh kegelapan yang mengelilinginya. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di seluruh kuil, menggetarkan tanah dan dinding di sekitarnya. "Jika kau ingin mengakhiri kutukan ini, maka kau harus menerima takdirmu. Ini adalah jalan yang sudah ditentukan. Tidak ada yang bisa mengubahnya." Ardi merasa tubuhnya mulai bergetar hebat. Sosok besar dengan mata merah yang bersinar mulai muncul dari bayangan gelap. "Kau ingin menghentikan kutukan ini, Ardi? Maka bayarlah harga yang seharusnya dibayar. Tidak ada yang gratis di dunia ini." Ardi tahu bahwa ia sudah tak bisa mundur lagi. Keputusan yang ia buat malam ini akan menentukan nasib keluarganya, dan mungkin juga dirinya sendiri. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa yakin, kutukan ini harus dihentikan, apapun risikonya. Dengan segenap keberanian, Ardi melangkah maju, siap menghadapi penguasa kegelapan yang telah menguasai keluarganya selama 7 generasi. Ardi berdiri tegak di hadapan sosok besar yang kini muncul dari bayangan gelap. Cahaya merah yang menyilaukan mengelilingi tubuhnya, seolah menguasai seluruh ruang di kuil itu. Sosok itu, penguasa kegelapan yang telah mengikat keluarganya, memandang Ardi dengan mata merah yang berkilat tajam, penuh kekuatan dan ancaman. "Begitu cepat kau datang, anak manusia," suara penguasa itu bergema dalam ruang yang sempit dan sunyi. "Kau percaya bahwa kau bisa menghentikan apa yang telah terjadi selama ini? Kau pikir kau bisa mengubah takdir yang telah ditentukan sejak 7 generasi yang lalu?" Ardi merasakan jantungnya berdegup kencang,
Tapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menghentikan kutukan yang telah menghancurkan hidup keluarganya. Dengan napas dalam, ia menatap sosok itu dan menjawab dengan penuh tekad, "Aku datang untuk mengakhiri semua ini. Aku tidak akan membiarkan keluargaku terus terperangkap dalam perjanjian gelap ini. Jika ada yang harus dibayar, aku yang akan membayarnya." Sosok penguasa kegelapan itu tertawa rendah, suara tawa yang memekakkan telinga. "Mereka yang datang sebelum kamu juga berkata demikian," katanya, "namun mereka hanya berakhir sebagai bagian dari ritual yang terus berlanjut. Apa yang kau tawarkan sebagai pengorbananmu? Apa yang kau miliki yang cukup berharga untuk menebus kutukan ini?" Ardi menelan ludah, merasa tertekan oleh kata-kata itu. Ia tidak tahu harus bagaimana. Namun, ia tahu satu hal yang pasti, ia tak akan mundur. "Aku akan memberikan apa saja yang diperlukan untuk menghentikan kutukan ini," jawabnya dengan suara tegas. "Darahku, jiwaku, apapun itu. Aku bersedia." Penguasa kegelapan itu mengamati Ardi dengan tajam, seolah menilai kedalaman kata-katanya. Setelah beberapa saat yang terasa begitu lama, sosok itu akhirnya berbicara lagi, namun kali ini suaranya berubah menjadi lebih serius, lebih dalam, seakan menembus seluruh jiwa Ardi. "Kau berkata kau siap memberi pengorbanan, tetapi apakah kau siap untuk benar-benar kehilangan semuanya?" tanya penguasa itu. "Apakah kau tahu apa artinya, pengorbanan, dalam arti yang sesungguhnya?" Ardi menatapnya dengan penuh keyakinan. "Aku tahu. Aku siap untuk segala sesuatu yang harus kuhadapi. Kutukan ini tidak hanya merusak keluargaku, tapi juga hidupku. Tidak ada yang lebih penting daripada membebaskan mereka dari belenggu ini." Penguasa kegelapan itu mengangguk pelan, lalu mengangkat tangannya ke udara. Seiring dengan gerakan itu, langit-langit kuil mulai bergetar, dan sebuah retakan muncul di dinding. Cahaya merah semakin intens, membanjiri seluruh ruang kuil. "Baiklah," suara penguasa itu kini terdengar lebih dalam dan lebih menggetarkan. "Karena keberanianmu dan tekadmu yang kuat, aku akan memberikanmu kesempatan. Tetapi ingat, ini bukanlah sebuah pilihan tanpa konsekuensi. Untuk mengakhiri kutukan ini, kamu harus memberikan apa yang paling berharga dari dirimu. Kamu harus mengorbankan sesuatu yang tidak dapat kembali." Ardi merasakan tubuhnya mulai gemetar, tapi ia tetap berdiri tegak. "Apa yang harus aku lakukan?" Dengan satu gerakan, penguasa kegelapan membuka sebuah pintu besar yang terletak di belakang altar. Di dalamnya, Ardi melihat sebuah ruang yang gelap, penuh dengan bayangan yang bergerak. "Di dalam sana," kata penguasa itu, "terdapat kunci untuk mengakhiri kutukan ini. Namun untuk mendapatkannya, kamu harus melalui jalan yang gelap dan penuh bahaya. Hanya mereka yang benar-benar bersedia untuk melepaskan semuanya yang bisa berhasil. Apakah kamu siap?" Tanpa ragu, Ardi mengangguk. "Aku siap." Penguasa kegelapan itu memandang Ardi satu kali lagi, lalu mengarahkan tangannya ke arah pintu. Dengan suara yang menggelegar, pintu terbuka, dan sebuah angin dingin menyapa Ardi. Di dalam ruang itu, gelapnya begitu pekat, seolah menelan segalanya. "Pergilah, Ardi," kata penguasa itu dengan suara yang semakin memudar. "Temui takdirmu, dan lihat apakah kau benar-benar bisa membayar harga yang diminta. Jangan lupa, tidak ada yang bisa kembali setelah kau melangkah ke sana." Ardi menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju, memasuki ruang yang gelap tersebut. Begitu ia melangkah, pintu di belakangnya tertutup rapat, dan ia hanya bisa mendengar suara desisan dari kegelapan yang menyelimuti. Dalam gelap itu, Ardi bisa merasakan seolah-olah ada ratusan pasang mata yang mengawasinya. Suara-suara aneh terdengar di sekelilingnya, seperti bisikan dari makhluk-makhluk yang tak tampak. Namun, ia tidak bisa berhenti. Ia terus melangkah, mencari jalan keluar dari kegelapan yang semakin pekat. Di ujung ruangan, ia melihat sebuah cahaya kecil yang bersinar. Dengan penuh harapan, Ardi berjalan mendekat, namun semakin ia mendekat, cahaya itu semakin pudar. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di dalam kegelapan, suara yang begitu familiar, suara ayahnya, Bapak Hadi. "Ardi, jangan teruskan ini. Jangan korbankan dirimu. Kami semua telah terperangkap. Tidak ada jalan keluar." Ardi merasa tubuhnya lemas,
namun tekadnya kembali membara. "Tidak, ayah. Aku harus melakukannya. Aku harus mengakhiri semua ini." Begitu Ardi melangkah lebih dekat, cahaya itu kembali menyala, lebih terang dari sebelumnya. Dan di depan cahaya tersebut, Ardi melihat sebuah benda, sebuah pedang yang terbuat dari batu hitam, berkilau di bawah sinar yang mulai menyinari ruang itu. "Ambillah pedang itu, dan akhiri kutukan ini." Suara penguasa kegelapan itu terdengar lagi, kali ini lebih dalam dan mengancam. "Tapi ingat, dengan pedang itu, kau harus mengorbankan bagian dari dirimu yang paling berharga." Tanpa ragu, Ardi mengambil pedang itu, merasakan beratnya yang menekan telapak tangannya. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir, dan hanya dengan melakukan pengorbanan sejati, kutukan ini bisa dihentikan. Dengan pedang di tangan, Ardi melangkah maju, siap menghadapi kenyataan yang menanti di hadapannya. Pedang hitam di tangan Ardi terasa semakin berat, bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Setiap langkahnya semakin terasa berat, seolah bebannya bertambah besar seiring dengan semakin mendalamnya langkahnya di dalam kegelapan itu. Kegelapan yang sebelumnya mengintai, kini seakan-akan menjeratnya dengan kuat, menariknya lebih dalam ke dalam dunia yang tak tampak. Di depan Ardi, cahaya yang pertama kali ia lihat semakin terang, namun di sekelilingnya, bayangan gelap semakin berputar-putar, mengintimidasi dengan gerakan yang cepat. Di tengah ketegangan itu, suara-suara asing bergema, kadang terdengar jelas, kadang begitu samar. Suara bisikan yang menggugah keraguan, mengingatkan Ardi bahwa ia sedang berada di batas antara dunia manusia dan dunia yang tidak dapat dijelaskan. "Apakah kau siap, Ardi?" Suara itu datang lagi, kali ini lebih jelas dan lebih mengancam. Suara penguasa kegelapan. "Ingat, tidak ada yang akan kembali setelah keputusan ini." Ardi melangkah maju, menepis keraguan yang terus menggoyahinya. Saat pedang itu menyentuh cahaya yang semakin membesar, sebuah portal terbuka di depan matanya. Ardi tahu, ini adalah jalan yang telah menunggunya. Ini adalah saat yang menentukan. Namun, seiring dengan terbukanya portal itu, bayangan-bayangan gelap di sekitarnya semakin mendekat, dan suara-suara bisikan itu semakin nyaring. "Apakah kamu yakin? Apakah kamu tahu apa yang sebenarnya harus kau korbankan?" Suara itu terdengar lebih dekat, lebih mengintimidasi. Ardi bisa merasakan nafas dingin di lehernya. "Kutukan ini sudah lama menunggu, dan kau hanya bagian dari permainan ini. Jangan pikir kau bisa menghindar begitu saja." Namun, Ardi menatap tajam ke dalam portal itu. Cahaya yang bersinar terang di sana semakin menyilaukan matanya, dan ia tahu ini adalah saat terakhir untuk membuat keputusan. Setelah semua yang ia pelajari, setelah segala yang ia hadapi, ia tak bisa mundur. Ia harus menghadapi kebenaran, apapun harga yang harus dibayar. "Demi keluargaku, demi diriku, aku tidak akan mundur," gumam Ardi dalam hati, dan dengan tekad yang semakin kuat, ia melangkah ke dalam portal itu. Begitu ia melangkah melewati ambang cahaya, segala sesuatu berubah dengan cepat. Ardi merasa tubuhnya ditarik dengan cepat, seolah-olah waktu dan ruang berputar di sekitarnya. Dalam sekejap, ia berada di tempat yang sangat berbeda, sebuah ruang luas yang gelap, namun ada cahaya yang muncul dari berbagai sudut ruangan. Ruang ini terasa sangat asing, namun Ardi tahu bahwa ia telah sampai di tempat yang telah ditentukan sejak awal. Di tengah ruangan yang luas itu, sebuah sosok besar berdiri, dikelilingi oleh kabut tebal. Sosok itu adalah penguasa kegelapan yang selama ini mengikat keluarganya dalam kutukan yang tak terpecahkan. Di depannya, Ardi bisa merasakan aura kegelapan yang begitu kuat, seakan mengikatnya dengan kekuatan yang tak tampak. "Selamat datang, Ardi." Suara penguasa kegelapan itu menggema dalam ruangan, begitu dalam dan menggetarkan. Akhirnya, keturunan terakhir dari garis keturunan yang terkutuk datang juga. "Apa yang kau inginkan, anak manusia?" Ardi menggenggam pedangnya dengan erat. "Aku ingin mengakhiri kutukan ini. Aku ingin keluargaku bebas dari belenggu ini. Aku tidak akan membiarkan mereka terperangkap dalam keserakahan dan darah yang mengalir sejak 7 generasi." Penguasa itu tertawa, suara tawa yang penuh penghinaan. "Mereka yang datang sebelum kamu juga berkata demikian. Tapi lihatlah, mereka semua terjatuh, menjadi bagian dari kuasa yang tak terlihat.
Mereka semua membayar harga yang tak terhitung, dan begitu juga kamu. Ardi merasakan tubuhnya bergetar. Namun, ia tahu satu hal, ia tidak bisa mundur lagi. Aku tidak takut, jawabnya, suaranya penuh tekad. Aku sudah siap dengan pengorbananku. Pengorbananmu, suara penguasa itu kini terdengar lebih menakutkan. Kau berpikir hanya dengan mengorbankan darah atau nyawa bisa menghentikan kutukan ini? Hanya ada satu pengorbanan yang akan menghentikan semuanya. Satu hal yang akan memutuskan takdirmu dan keluargamu. Ardi menatap penguasa itu dengan tajam. Apa yang harus aku lakukan? Dengan langkah perlahan, penguasa kegelapan itu mendekat, dan dari balik bayangannya, sebuah cermin besar muncul di depan Ardi. Cermin itu berkilau, memantulkan cahaya yang menyilaukan. Lihatlah dirimu di dalam cermin ini, kata penguasa itu. Apa yang akan kau lihat? Apakah kau bisa menghadapi kenyataan? Ardi terdiam. Di dalam cermin itu, ia melihat dirinya sendiri, namun ada yang berbeda. Bayangan di dalam cermin bukanlah Ardi yang ia kenal. Sosok itu tampak lebih gelap, dengan mata yang kosong dan senyum mengerikan di wajahnya. Itu adalah bayangan dari dirinya yang sudah terperangkap dalam kutukan ini. Ini adalah dirimu yang sejati, suara penguasa itu berkata dengan dingin. Jika kau ingin mengakhiri kutukan ini, kau harus melepaskan bagian dari dirimu yang paling berharga. Kau harus meninggalkan jiwa yang telah kau kenal dan menjadi sesuatu yang lain. Hanya dengan pengorbanan ini kutukan ini bisa dihentikan. Ardi menatap bayangan dirinya dalam cermin itu, rasa takut menyelimuti jiwanya. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa. Takut? Suara itu bergema di sekitarnya. Kau harus melepaskan dirimu. Hanya dengan mengorbankan jiwamu, seluruh jiwamu, kau bisa memutuskan kutukan ini. Tiba-tiba, Ardi merasakan sebuah tekanan yang luar biasa di dadanya, seperti ada sesuatu yang menghancurkan dirinya dari dalam. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir, dan hanya satu hal yang bisa ia lakukan untuk membebaskan keluarganya. Dengan mata yang penuh air mata, Ardi menggenggam pedang itu lebih erat, dan dengan satu gerakan cepat, ia menebas bayangan dalam cermin itu. Cermin itu pecah, dan dalam sekejap, seluruh ruang itu terbenam dalam kegelapan total. Tapi di tengah kegelapan itu, Ardi merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Ia tahu, kutukan ini akhirnya berakhir. Namun, untuk itu, ia harus membayar harga yang tak bisa ia ungkapkan, sebuah pengorbanan yang telah memecah jiwanya. Setelah sekian lama terperangkap dalam kegelapan, Ardi akhirnya merasakan secercah cahaya yang perlahan menghapus ketakutannya. Ia tak tahu berapa lama ia terbaring di dalam kegelapan, namun ketika ia membuka mata, semuanya terasa berbeda. Dunia di sekitarnya terasa hening, jauh dari teror dan bayangan gelap yang pernah mengikat keluarganya. Ardi duduk di atas tanah, merasakan berat di dadanya, namun juga kelegaan yang tak terlukiskan. Sebuah perjalanan panjang yang penuh penderitaan akhirnya berakhir. Kutukan yang telah menurunkan keturunannya selama 7 generasi, yang telah merenggut begitu banyak jiwa, kini benar-benar terputus. Semua itu berkat pengorbanan yang harus ia bayar, jiwa yang terpisah dari dunia yang telah ia kenal. Dengan penuh keteguhan, Ardi menatap sekelilingnya. Di luar, cahaya matahari mulai menyinari dunia yang tampak lebih cerah dari sebelumnya. Ia tahu, meskipun ia telah kehilangan bagian dari dirinya, keluarganya kini bebas dari belenggu yang telah lama menghancurkan mereka. Mereka bisa hidup tanpa rasa takut lagi. Namun, ada satu hal yang tak bisa ia lupakan, harga yang harus dibayar untuk kebebasan ini. Ardi merasa kehilangan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, sesuatu yang lebih dari sekadar nyawa atau darah. Itu adalah bagian dari dirinya yang telah terperangkap dalam perjanjian gelap yang telah berlangsung selama 7 generasi. Kini, ia harus menjalani hidupnya dengan kenyataan bahwa pengorbanan itu telah mengubah segalanya. Di rumahnya yang kembali tenang, Ardi duduk bersama ayahnya, Bapak Hadi, yang kini tampak lebih lega dan bebas dari kecemasan yang selama ini membebani pikirannya. Mereka tidak berbicara banyak, namun dalam keheningan itu, mereka tahu bahwa hidup mereka telah berubah. "Terima kasih, Ardi," kata Bapak Hadi dengan suara pelan. "Kau telah mengakhiri semuanya. Kini, kami bisa hidup dengan tenang."
Ardi hanya mengangguk. Meskipun ada banyak hal yang tak bisa ia ungkapkan, ia tahu bahwa keluarganya kini bebas. Bebas dari kutukan yang telah mengikat mereka sejak masa lalu. Namun, dalam hati Ardi, ada perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. Pengorbanan yang telah ia lakukan bukanlah sesuatu yang bisa dilupakan begitu saja. Meskipun keluarganya selamat, Ardi harus menghadapi kenyataan bahwa ia tak akan pernah kembali menjadi dirinya yang dulu. Ketika matahari mulai tenggelam, Ardi berdiri di depan rumahnya dan memandang ke arah langit yang penuh dengan warna jingga yang memudar. Dalam dirinya, ada perasaan campur aduk antara lega dan kehilangan. Kutukan itu telah berakhir, tetapi harga yang dibayar sangatlah mahal. Ia tahu bahwa ia harus melanjutkan hidup, meskipun dunia yang ia kenal telah berubah selamanya. Namun, satu hal yang pasti, Ardi tahu bahwa pengorbanan yang ia lakukan telah mengakhiri sebuah siklus gelap yang berlangsung selama berabad-abad. Keluarganya akhirnya bebas. Dan meskipun ia harus menanggung beban itu seumur hidupnya, ia akan selalu mengenang betapa besar harga yang harus dibayar untuk kebebasan.